Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat berjumpa kembali. Saya akan melanjutkan video PT Kangen Antam Pongkor. Video yang ke-8. Ya, penampilan saya agak beda sekarang, gundul. Ini akibat kemo kemarin. Tapi tidak apa-apa karena itu memang kita udah tahu banyak informasi dari media-media kesehatan bahwa efeknya akan begini. Ya sudah, kita jalani saja. Yang penting kita tetap semangat. Baiklah Bapak dan Ibu, jadi pada video ke-8 ini saya akan masuk di eranya GM-nya Pak Wawan Herawan. Ya, di sini juga mantap juga Pak Wawan juga. Ternyata saya belum pernah kenal Pak Wawan selama di Antam. Nanti tiba-tiba ada informasi Pak Wawan akan menjadi GM Pongkor, ya sudah. Karena saya jiwanya sifatnya ya bekerja, ya sudah, siapapun itu yang penting kita bekerja saja. Saya tidak punya prinsip untuk cari muka atau cari apa, karena risikonya berat kalau cari muka. Kalau dapat pantat repot kan. Nah, jadi bekerja saja, siapapun pimpinannya kita bekerja saja. Jadi masuk di era Pak Wawan. Di sini yang pertama yang sangat lucu ada Pak Wawan, orangnya bagus juga, terbuka orangnya dan tegas orangnya. Jadi beliau yang lucu pada saat beliau menjabat adalah pada saat perayaan ulang tahun. Pada saat perayaan ulang tahun kan ruang GM kan di atas lantai 2. Nah, di lantai 1 ini ada kisruh, ada keributan Pak Sabar dengan Pak Mariono. Ya berantem masalah apalah, nggak tahu, kita juga nggak jelas. Saya pikir ada apa gitu. Pak Wawan turun dari lantai atas. Ada apa ini? Ada apa ini? Ribut-ribut kayak gini. Terus dibuka pintu aula. Pintu aula dari lantai atas langsung lari ke pintu aula. Tiba-tiba terdengar musik lagunya Jamrud ulang tahun. Hari ini hari yang kutunggu. Nah itu rupanya hari itu hari ulang tahunnya Pak Wawan. Jadi bikin kejutan lah semua karyawan di Pongkor. Itulah unik ya, asik. Oke Bapak dan Ibu, di dalam eranya Pak Wawan pun saya mendapatkan ilmu juga. Ilmu apa? Pada suatu waktu kebetulan ada panggilan kalau nggak salah dari Polda Metro Jaya, tersangkut dengan ya masalah pekerjaan lah gitu ya. Saya dipanggil. Sebetulnya bukan saya yang dipanggil, sebenarnya ya adalah pejabat gitu ya. Nah, cuman mungkin karena ini berhubungan dengan pengadaan, ya sudah, mungkin saya yang dianggap lebih tahu, ya sudah saya berangkat saja. Nah saya berangkat. Waktu itu saya didampingi oleh Pak Al-Kautsar dari legalnya. Bagus juga Pak Al-Kautsar juga orangnya baik. Dia ngasih pandangan ke saya begini. Saya belum pernah berhadapan dengan yang begitu. Nanti begini Pak Boy. Oh iya Bapak, nanti kalau ditanya begini ya silakan, apa kalau Bapak mau jawab boleh, kalau enggak ya enggak. Sebagai saksi nanti kan Bapak boleh jawab boleh tidak gitu. Oh ya udah, berangkat nih Polda Metro Jaya. Ya sampai sana dalam benak pikiran saya kan banyak di televisi itu penyidik itu memeriksa saksi atau apa atau
eh, saksi ahli atau saksi apalah gitu ya, bisa 7 jam 8 jam gitu kan. Saya pikir wah nanti saya bakal diperiksa 7 jam mungkin ya. Sampai di Polda Metro Jaya saya masuk, ketemu dengan penyidiknya, ya mulai berjalan itu. Baru saya tahu di situ cara kerja penyidik. Dia bertanya, kita menjawab, dia ketik gitu ya. Dia bertanya, kita menjawab, diketik. Nah, dalam ruangan itu banyak, bukan hanya saya sendiri, ada banyak penyidik di situ, ada meja-mejanya semua lagi banyak yang disidik lah gitu kan. Nah itu ya kadang-kadang aneh-aneh juga sih. Kebetulan ada yang nggak tahu lah, ada wanita mungkin ya kayak artis atau kayak apalah nggak ngerti lah ya. Disidik juga. Nah, sambil saya disidik saya dengar-dengar apa yang dibicarakan sama mereka. Bilang penyidiknya, fokus ke masalah kita aja, nggak usah lihat ke sana karena rohnya agak tinggi gitu. Ya itulah, jadi hal-hal begitu saya mendapatkan ilmu yang bertambah. Jadi bagaimana sebetulnya proses penyidikan, nah itu semua ya selesai dengan baik semua juga, nggak ada masalah. Kita akhirnya di tanda tangan berita acara pemeriksaan, tanda tangan semua. Oke, jadi itu yang ilmu yang bertambah untuk saya. Dan selanjutnya Pak Wawan memang baik, dia informasi saya dengar dia dari Kijang. Nggak tahu kalau pernah di unit lain gitu ya, tapi dari Kijang. Semua orang Kijang cerita gitu, memang orang-orang Kijang ini dari unit Kijang dulu kompak, mereka kompak. Cikotok kompak. Kebetulan saya kan Cilacap kan nggak banyak orangnya, jadi siapa yang mau saya ajak ngobrol juga nggak ngerti kan. Ya udah, kebetulan prinsip saya adalah kerja dan kerja, ya sudah saya melayani grupnya Kijang oke, grupnya Cikotok oke, jadi sama ya enjoy aja, nggak ada masalah. Maka dalam suatu hal apapun itu semua tergantung kita, bagaimana kita melangkah berjalan, nah, itu yang penting. Dan Pak Wawan ini orangnya humble, jadi kalau gayanya saya lihat kadang-kadang kalau dia pakai tas punggung itu udah kayak anak remaja aja, anak SMA. Pakai tas punggung kayak ransel itu tas kerjanya, nggak tahu apa isinya, laptop atau apa gitu. Dan dia selalu manggil, sebetulnya dia GM kan, bisa manggil saya apa aja, Boy atau siapa. Dia enggak, Kang Boy, mau kemana Kang Boy, ada apa Kang Boy. Nah, jadi ya kita juga akhirnya saya menghormati beliau karena beliau juga menghargai saya, ya udah kita menghormati. Jadi itu seperti yang saya sampaikan, semua saya sangat beruntung mendapatkan GM yang dipongkor, bahkan mulai dari kepala proyek waktu masih Pak Dokar sampai yang ke video ke-8 ini Pak Wawan, itu saya menemukan GM yang luar biasa lah, yang sangat humble, sangat merakyat, tentu dengan gayanya masing-masing ya, nggak semua harus lah. Kalau pas Sinambela kan lain, dia makan dengan nasi bungkus dengan di lapangan sambil duduk di tanah juga ya, tapi itu gaya mereka, guys, semua orang punya gaya masing-masing. Ya itu, jadi yang saya dengar Pak Wawan juga di samping dia humble, dia juga ya biasa-biasa aja lah, menganggap dirinya ya sama-sama kerja lah gitu. Jadi dia bagus sih prinsipnya, dia sama-sama kerja, kebetulan aja dia jadi pimpinan gitu aja. Intinya kan semua kita kerja, semua bakal pensiun semua ya. Jadi ya itulah prinsip-prinsip itu yang kita senang, kita dukung, terbuka, memberi kesempatan juga. Ya jadi disitulah kenikmatan saya melayani sampai video ini ya, sampai Pak Wawan ini, ya itulah enjoy sekali. Jadi terus bertambah, ilmu itu terus bertambah. Nah jadi ya itu yang saya maksudkan kepada yang muda-muda lah, yang mungkin ada di grup ini ya, yang masih lama pensiunnya, coba
jangan menunggu perintah atau jangan textbook gitu loh. Kalau istilah orang pintaran, jangan textbook. Aturan ada, tapi kita kan punya pikiran, kita kembangkan bagaimana yang tidak melanggar aturan untuk kemajuan perusahaan, untuk kelancaran operasional. Jangan menunggu harus begini, waduh ini aturannya begini, ini aturannya begini. Makanya ditaruh di situ kita manusia supaya berpikir. Kalau aturan begini, aturan begini, nggak bisa begini, ya taruh robot aja di situ gitu kan, beres. Makanya kita ditaruh di situ manusia untuk menangani, mengolah semua ini. Jadi ide-ide itu harus ada, jangan hanya usul, protes gitu, tapi harus ada ide. Kita datang itu harus membawa solusi, jangan membawa masalah. Bila perlu ya sudah, kita bisa selesaikan masalah di level kita, ya kita selesaikan saja. Ya itulah bapak-bapak dan ibu ya. Dan terakhir Pak Wawan, itu kebetulan saya prinsipnya kan harus selesai semua masalah. Ada beberapa pekerjaan yang memang setelah beliau tidak menjabat di GM Bongkor dan dia menjadi direktur apalah di NHM dengan Pak Iwan Irawan, ada yang belum beres, ya saya temui beliau supaya beres semua gitu. Akhirnya ketemu, kita dialog, ya udah beres semua, ya clear. Jadi saya kerjanya harus tuntas, harus sampai selesai, kemanapun harus saya temui orang-orang yang dibutuhkan di proses itu, ya kita cari, kita temuin, ya semua kan untuk kelancaran semua. Jadi begitu Bapak dan Ibu, terutama untuk yang muda-muda, silahkan terus berkarya, tapi jangan, istilahnya jangan manja lah. Kalau saya prinsipnya itu kesersan, serius tapi santai. Maksudnya saya jangan manja itu, jangan semua harus ada fasilitas ini, fasilitas ini. Ya kita kan manusia, berkaryalah, cari solusi bagaimana. Jangan mementingkan ego sendiri, yang penting untuk perusahaan. Jadi terutama untuk yang muda-muda yang mungkin masih capek atau apa, nah itu jangan semangat masih capek aja setelah jadi karyawan jadi member ya gitu kan. Sering saya lihat begitu, banyak, sampai saat ini masih banyak. Selama belum pegawai itu iya Pak, kerja siang malam, pagi siang malam, tapi setelah jadi angkat karyawan udah mulai cuti lah, inilah, izin ini, izin itu, Pak. Susah dah. Nanti ya itu kembali ke masing-masing aja. Yang penting bagaimana berupaya tetap Antam itu tetap jaya. Oke Bapak dan Ibu, itu dari tanggal 13 besok, Sabtu ini saya akan masuk kembali untuk menjalani kemoterapi yang kedua di sesi ini ya, karena sesi kemarin kan sudah kemo juga. Ya mohon doanya semoga semua baik-baik saja. Demikian Bapak dan Ibu, untuk menutup video ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Detik Hidup, karangan ciptaan Kang Iwan Abdurrahman. Detik-detik berlalu dalam hidup ini, perlahan tapi pasti menuju mati. Kerap datang rasa takut menyusup di hati, takut hidup
isi detikku ini. Kerap datang rasa takut menyusup di hati. Takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Tuhan, kemana kami setelah ini? Adakah engkau dengar doaku ini? Kerap datang rasa takut menyusup di hati. Takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Tuhan, kemana kami setelah ini? Adakah engkau dengar doaku ini? Ya, itulah Bapak dan Ibu, kita semua akan menuju ke arah sana, menuju kepada akhir. Ya, bagi teman-teman yang sakit, yang kurang sehat seperti saya, tetaplah semangat. Tetaplah membaca di WA supaya tidak cepat-cepat pikun. Karena kita dengan hati yang gembira terus, bahagia terus, kita tentu akan sehat. Karena kalau saya rasakan sendiri, kalau kita bahagia itu 80% obat. Dokter pun, siapapun menangani kita, kalau kita bahagia, semangat dia melayani kita, menangani kita. Ya, itulah untuk Bapak dan Ibu. Semoga kita saling mendoakan, tetap kita menuju akhir yang bahagia dengan selamat dan aman. Sampai ketemu di video saya yang ke-9 atau video saya yang berikutnya. Salam. Sampai bertemu kembali.